Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 11 ayat 17 sampai dengan ayat 27. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya, Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Yohanes 11 ayat 17 sampai dengan ayat 27. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, saudaramu akan bangkit. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Tak Pernah Terlambat. Ditulis oleh Patricia Raiben. Kisah inspiratif. Saat mengunjungi sebuah kota kecil di Afrika Barat, pendeta saya yang berkebangsaan Amerika memastikan dirinya datang tepat waktu untuk kebaktian Minggu pukul 10 waktu setempat. Meski demikian, ia mendapati ruang ibadah di gereja sederhana tersebut kosong. Jadi ia menunggu 1 jam, 2 jam. Akhirnya, ketika pendeta setempat tiba setelah menempuh perjalanan panjang, diikuti beberapa anggota paduan suara dan sekelompok penduduk kota yang ramah, ibadah pun dimulai sekitar pukul 12.30.
Setelah genap waktunya, demikian kata pendeta saya, Roh Kudus menyapa kami, dan Allah tidak terlambat. Pendeta saya mengerti budaya di sana berbeda karena alasan-alasan yang wajar. Waktu sepertinya relatif, tetapi sifat Allah yang sempurna dan tepat waktu ditegaskan di sepanjang kitab suci. Setelah Lazarus sakit dan meninggal, Yesus tiba 4 hari kemudian dan saudara-saudara perempuan Lazarus pun menanyakan alasannya. Kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Yohanes 11 ayat 21. Kita mungkin berpikiran demikian juga, sambil bertanya-tanya mengapa Allah tidak segera menyelesaikan masalah kita. Namun, lebih baik kita menunggu jawaban dan kuasanya dalam iman. Teolog Howard Thurman pernah menulis, "Kami menunggu, ya Bapa, sampai akhirnya sesuatu dari kekuatan-Mu menjadi kekuatan kami, dan sesuatu dari hati-Mu menjadi hati kami, sesuatu dari pengampunan-Mu menjadi pengampunan kami. Kami menunggu, ya Allah, kami menunggu." Kemudian, seperti yang terjadi pada Lazarus, Allah menjawab kita dengan ajaib oleh karya-Nya yang tidak pernah terlambat. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang sedang Anda nantikan agar Allah kerjakan atau sediakan bagi Anda? Bagaimana Anda dapat menantikannya dalam iman? Hal ini patut kamu ketahui. Adat istiadat orang Yahudi mewajibkan jenazah dikuburkan dalam waktu 24 jam setelah meninggal. Dalam Yohanes 11, dikisahkan bahwa Lazarus telah berada di dalam kubur selama 4 hari ketika Yesus tiba. Yohanes 11 ayat 17 dan 39, untuk menunjukkan besarnya mukjizat yang terjadi. Ini bukanlah situasi darurat ketika seseorang yang terkena serangan jantung dihidupkan kembali. Lazarus telah jauh melampaui batas waktu untuk hal tersebut. Sebelumnya, Yesus pernah membangkitkan 2 orang mati. Lukas 7 ayat 11 sampai dengan ayat 17 dan Lukas 8 ayat 49 sampai dengan ayat 56. Tetapi kebangkitan-kebangkitan itu terjadi sebelum jenazah membusuk. Menurut pengajaran para rabi, roh orang mati melayang-layang di sekitar jenazah selama 3 hari setelah kematian dengan harapan dapat bersatu kembali dengan raganya. Namun, roh akhirnya akan pergi setelah tubuhnya membusuk. Itulah yang terjadi dengan Lazarus. Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Kematian merupakan sesuatu yang menakutkan bagi setiap orang. Bahkan ketika hal itu terjadi pada anggota suatu keluarga, seakan dunia gelap bagi seluruh keluarganya. Apalagi jika yang meninggal itu masih muda, bahkan yang tua sekalipun, iman keluarga orang yang meninggal itu pun seakan ikut mati seiring dengan meninggalnya sanak keluarga mereka. Peristiwa serupa terjadi dalam Injil hari ini. Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Orang-orang Yahudi pun datang kepada Maria dan Marta untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati.
dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Jawab Marta, "Ya, Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Apakah kita percaya pada jawaban Yesus itu? Jika kita percaya, maka kita tidak perlu takut pada kematian. Maka percayalah seutuhnya pada Yesus Sang Pemberi kehidupan dan kematian. Dengan mengucapkan, "Ya, Tuhan, aku percaya," kita telah meyakini dan mempercayai bahwa Yesus sungguh berkuasa atas diri kita. Jika demikian, masihkan kita takut akan kematian? Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.